Kita berada di depan makam Imam Asy-Syafi'i ya. Tadi sebelumnya kita menziarahi makam Imam Waqi' bin Jarrah. Tapi nanti mungkin gimana ini jadinya? Digabungin aja gitu. Pertama, Imam Syafi'i siapa namanya? Muhammad bin Idris. Itu ya. Imam Syafi'i itu bertemu dengan Rasulullah, nasabnya di kakeknya Abdul Manaf ya, Abdul Manaf. Rasulullah itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib. Syafi' bin Sa'ib ini sahabat. Bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, jadi nanti Abdul Manaf itu punya dua anak. Anak pertama sebenarnya lebih dari dua ya. Cuman yang berhubungan dengan Imam Syafi'i kita sebut dua aja lah. Abdul Manaf punya dua anak. Anak pertama namanya Hashim. Dari Hashim ini turun Rasulullah SAW, maka Rasulullah disebut dengan Bani Hashim. Kemudian anak kedua namanya Muttalib. Muttalib ini dari Muttalib turun Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Syafi'i itu disebut Bani Muttalib. Ya, Bani Muttalib. Dan uniknya itu, jadi kalau kita lihat silsilah nasabnya itu ya. Jadi Abdul Manaf punya putra Hashim. Hashim anaknya dikasih nama Muttalib. Kemudian Abdul Manaf punya putra namanya Muttalib, dikasih nama putranya lagi Hashim. Jadi satu sama lain memberi nama anaknya dengan nama saudaranya. Nah itu ya. Kemudian Imam Syafi'i itu lahirnya di mana? Ada 3 riwayat. Ya, dari Imam Syafi'i langsung diriwayatkan oleh Imam Rabi' al-Muradi. Rabi' al-Muradi. Jadi Imam Syafi'inya sendiri bilang, kadang-kadang beliau bilang saya lahir di Gaza. Ya. Kadang-kadang beliau sendiri bilang saya lahir di Asqalan. Kadang-kadang beliau dalam satu riwayat bilang saya lahir di Yaman. Nah, kalau kita buka kitabnya, buku tulisan Dr. Nahrawi Abdus Salam, orang Indo ya. Dr. Nahrawi Abdus Salam, beliau mencoba mengkompromikan 3 riwayat yang dinukil dari Imam Syafi'i tadi. Beliau mengatakan bahwa kalau Imam Syafi'i bilang saya lahir di Asqalan, maka itu maksudnya adalah kotanya, kota tempat beliau lahir. Kalau Imam Syafi'i bilang bahwa beliau lahir di Gaza, itu yang dimaksud adalah kampungnya. Lah, kemudian kalau bilang di Yaman, maka yang dimaksud adalah bahwa kampung Gaza tempat Imam Syafi'i lahir itu penduduknya kebanyakan berasal dari Yaman. Jadi kalau disebutkan Gaza yang dimaksud kampung, Asqalan yang dimaksud adalah kota, Yaman yang dimaksud adalah penduduknya kebanyakan dari Yaman. Ini kan dua imam ya, kita ingin ngomongin 2 imam. Mungkin agak sedikit panjang, males ya. Gimana kita kalau ingin mengetahui keagungan Imam Syafi'i? Pertama, bisa dari berbagai macam sudut pandang. Ya, pertama Imam Syafi'i itu menguasai banyak ilmu. Kalau kita ngaji ilmu nahwu ya, di dalam ilmu nahwu itu hanya ada beberapa kabilah yang bisa dijadikan dalil ucapannya. Jadi nggak semua orang Arab itu ucapannya bisa dijadikan dalil. Ya, orang Mesir zaman sekarang nggak mungkin ucapannya bisa dijadikan dalil dalam ilmu nahwu. Ya, nggak ada di ilmu nahwu itu main fash ya, nafi ditambahkan sin gede itu nggak ada. Jadi nggak bisa dijadikan dalil. Siapa aja yang bisa dijadikan dalil? Di antaranya Bani Tamim, suku Quraisy, suku Asad, suku Hudzail, dan sebagian suku Toyi. Nah, siapa aja tuh? Bani Tamim, suku Quraisy, suku Asad, Hudzail, yang terakhir sebagian dari suku Toyi. Itu kalau kita baca Alfiah itu banyak sekali ya, lugat-lugat suku Toyi dijelaskan. Jadi di antara suku yang bisa dijadikan dalil ucapannya itu adalah suku Hudzail. Nah, Imam Syafi'i itu selama 10 tahun itu ngaji dengan suku Hudzail. Ngaji dalam artian beliau menghafalkan semua syair dari suku Hudzail. Yang bahkan orang suku Hudzailnya sendiri belum tentu hafal semua syair
dari sukunya sendiri, tapi Imam Syafi'i itu keliling-keliling, diapalin. Jadi bisa disebut ngapal alfiahnya di situ. Ya, memperdalam bahasa Arabnya di situ. Ada ulama yang lebih senior dari Imam Syafi'i, namanya Imam Al-Asma'i. Beliau berkata, hafiztu asy'ara Hudzailin ala yadi fatan yuqalu lahu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, saya nyetor hafalan syair Hudzail itu kepada seorang pemuda namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi beliau lebih milih setoran ke Imam Syafi'i daripada ke Bani Hudzail, karena Bani Hudzail sendiri belum tentu hafal semua syair punya dia sendiri. Kalau Imam Syafi'i hafal semuanya. Itu imam gue ya. Imam kita semua. Imam kita semua luar biasa. Itu dari segi bahasa Arab. Dari segi tafsir, ya Imam Syafi'i itu punya guru namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah di Mekah ya. Imam Sufyan kalau ditanya masalah tafsir, ada Imam Syafi'i itu nggak jawab. Padahal gurunya nggak mau jawab. Tapi setiap ditanya masalah tafsir, is'alu hadzal rajul. Nunjuknya ke Imam Syafi'i. Itu di bidang tafsir. Di bidang hadis, Imam Syafi'i itu banyak sumber menyebutkan bahwa tingkatannya di bidang ilmu hadis itu tingkatannya al-hafiz. Al-hafiz itu definisinya man hafiza samaniyata alaf hadis sanadan wa matsnan. Hafal 8.000 hadis sanadan wa matsnan. Terus Imam Bukhari ya, yang di syariah itu kita mengkaji yang namanya Muqaddimah Ibnu Shalah. Ya, Imam Bukhari mengatakan ajalul isnad itu Malik an Nafi' an Ibni Umar an Rasulillah. Itu sanad paling bagus versi Imam Bukhari. Malik an Nafi' an Ibni Umar an Rasulillah itu sanad the best sanad ya menurut Imam Bukhari. Sedangkan murid Imam Malik yang paling keren siapa? Imam kita semua. Imam Syafi'i ya. Murid Imam Malik yang paling keren Imam Syafi'i. Ya berarti dari ilmu hadis sanadnya juga bagus Imam Syafi'i itu. Itu dari segi hadis. Kemudian dari segi ilmu usul fikih ya, taban Imam Syafi'i wadhi'u ilmil usul. Ya, itu la niza'a fihi kecuali dari sebagian Hanafiyah. Kemudian dari ilmu fikih ya, taban Imam Syafi'i mujtahid mutlak, sahibu madhab ya. Kemudian nah ini di sini kita akan sedikit menyinggung Imam Waqi' ya. Pertama dulu di zaman sebelum muncul Imam Syafi'i sebagai mujtahid, sebelum Imam Syafi'i muncul sebagai mujtahid, itu ada 4 mujtahid besar. Ya, dunia Islam dari segi ilmu fikihnya itu dibagi 4 kalau kita baca tarikh tasyri' ya. Pertama apa? Hijaz. Kedua apa? Saya pengen pengen ngobrol gitu loh. Pertama Hijaz, kedua itu Mesir, ketiga Syam, keempat Baghdad. Itu ya. Hijaz, Mesir, Syam, Baghdad. Hijaz itu ketua ulama mujtahid di situ siapa? Imam Malik bin Anas di Madinah. Kemudian Syam, pembesarnya siapa mujtahid di situ sebelum muncul Imam Syafi'i? Imam Al-Auza'i. Kemudian Baghdad, siapa pembesarnya di situ? Imam Abu Hanifah. Yang terakhir Mesir, siapa Mesir itu pembesarnya? Imam Laits bin Sa'ad yang nanti akan kita kunjungi. Jadi itu 4 mujtahid besar sebelum munculnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu dan kemudian 4 ini ya. 4 ini dibagi 2. 4 ini dibagi 2, dibagi menjadi madrasatu ahlil hadis dengan madrasatu ahlil ra'i. Madrasatu ahlil hadis dipimpin oleh Imam Malik, madrasatu ahlil ra'i dipimpin oleh Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i itu menguasai 4-4-nya. Menguasai fikih Imam Malik. Karena Imam Syafi'i sendiri mengaku beliau ulama mazhab Maliki sebelum mendirikan mazhab. Ya, menguasai fikih Maliki kenapa? Berguru langsung ke Imam Malik. Ya. Berguru langsung ke Imam Malik. Menguasai fikih Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i punya guru namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini muridnya langsung dari Imam Malik. Dan Imam Syafi'i itu menguasai. Kalimat menguasai ini bukan kalimat yang dibesar-besarkan, itu kalimat yang benar. Imam Syafi'i itu menghafal kitab Al-Aslu. Menghafal kitab
Aslu itu sekarang dicetak, seingat saya 15 jilid. Itu hafal. Al-Aslu itu atau sering disebut juga nama lainnya Kitab Al-Mabsut, tulisan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini kalau kita baca tulisan Syekh Ali Jum'ah, semua madhab yang 4 itu muncul karena kitab ini. Ya. Jadi di madhab Syafi'i ada zahirur riwayat, itu maksudnya kalau disebutkan zahirur riwayat itu maksudnya adalah apa yang dicantumkan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam kitab Al-Mabsut. Dan Imam Syafi'i menghafal itu, menguasai itu. Dan beliau menulis kitab judulnya Ikhtilaful Iraqiyyin, itu banyak membahas fikih Hanafi. Imam Al-Auza'i, ya Imam Syafi'i punya guru namanya Amr bin Abi Salamah. Amr bin Abi Salamah itu muridnya Imam Auza'i langsung. Ya. Kemudian Imam Syafi'i punya tulisan namanya Syiarul Auza'i, isinya membela mazhab Al-Auza'i. Gimana mau membela mazhab Al-Auza'i kalau tidak menguasai fikihnya? Kemudian Imam Laits, ya Imam Syafi'i punya guru namanya Yahya bin Hisan. Yahya bin Hisan muridnya Imam Laits. Dan Imam Syafi'i itu pernah mengatakan Al-Laits afqah min Malik illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Imam Laits itu lebih cerdas daripada Imam Malik, tapi sayang santri-santrinya tidak mempertahankan mazhabnya. Dr. Yusuf Al-Qasim, bukan Yusuf Syuhada, Yusuf Al-Qasim ya. Beliau mengatakan begini, Imam Syafi'i itu fanatik kepada Imam Malik, tapi ketika mengenal fikih Laits malah bilang Al-Laits afqah min Malik. Itu tidak akan terjadi kecuali kalau Imam Syafi'i menguasai fikihnya, membandingkan semua furu'nya sehingga berkesimpulan seperti itu. Gitu ya. Jadi itu sepintas tentang Imam Syafi'i. Nah, tadi saya bilang Imam Syafi'i itu berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ketika beliau berangkat ke Baghdad, ngaji ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu kisahnya panjang ya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu sangat menghormati Imam Syafi'i. Nah, sambil ngaji dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i itu juga di samping itu ngaji dengan Imam Waqi' bin Jarrah. Nah, jadi kapan Imam Syafi'i ketemu Imam Waqi'? Ketika ke Baghdad ngaji fikih Hanafi, bertemu dengan Imam Waqi' bin Jarrah. Imam Waqi' itu faqih madhab Hanafi. Jadi Imam Waqi' itu madhabnya madhab Imam Abu Hanifah. Kita sering yang dulu pernah pesantren di pesantren modern mungkin ya, atau sampai ke Mesir baca diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, sangat masyhur sekali syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan Azhari tahu dengan gamblang lah makna syair itu ya. Begitu. Nah, Imam Waqi' tadi sudah saya katakan faqih mazhab Abu Hanifah. Beliau itu kenapa Imam Syafi'i mengadukan hafalan ke Imam Waqi'? Karena Imam Waqi' itu terkenal dari segi hafalannya. Beliau itu muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Imam Waqi' itu muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Selama ngaji dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri nggak pernah bawa buku. Kenapa nggak bawa buku? Karena semua ucapan Imam Sufyan itu dihafal. Jadi nggak bawa buku. Di antara kalimat yang diriwayatkan dari Imam Waqi', saya tidak pernah melihat buku selama 15 tahun kecuali 1 lembar. Jadi ingat, kapan lihat bukunya ingat. Kecuali 1 lembar, pernah suatu hari saya lihat 1 lembar doang. Sisanya 15 tahun saya nggak pernah lihat buku karena hafal. Ya, santai, Imam Waqi' mah santai, hafal. Pernah beliau dikritik sama orang, ya, Imam Waqi' katanya kamu itu hebat hafalannya, tapi katanya orang-orang Baghdad itu bilang kamu pernah salah menyampaikan 4 hadis. Jadi Imam Waqi' pernah salah menyampaikan 4 hadis dalam satu majelis. Jadi ada yang mengkritik seperti itu. Dijawab sama Imam Waqi' begini, ya benar, saya salah 4 hadis dalam suatu majelis yang di dalamnya saya menyampaikan 1.500 hadis. 1.500 hadis. Salahnya 4 hadis itu agak basit ya, gitu kan.
Ada satu hal yang unik dari Imam Waqi' yang mungkin kita bisa di situ mengambil pelajaran penting. Imam Waqi' itu diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi di kitab Syiar A'lam An-Nubala. Imam Waqi' itu sering meminum nabidh. Tahu nabidh? Tahu nabidh nggak? Ya ini main fash ya. Nabidh itu al-muttakhadh min asiri ghairil inab. Ya, sesuatu yang memabukkan yang diperas dari selain anggur, disebut nabidh. Jadi nabidh itu minuman yang memabukkan tapi bukan dari perasan anggur. Dalam mazhab Syafi'i haram. Nah, saya belum melihat tafsilannya dari mazhab Abu Hanifah ya. Tapi setahu saya dalam mazhab Abu Hanifah kalau inab itu tidak diharamkan selama tidak meminum al-qadrul muskir. Kalau dalam mazhab Syafi'i dua-duanya haram ya, dikiaskan, dan meskipun diminum sedikit itu sudah haram. Nah, dan Imam Waqi' itu sering meminum nabidh. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana ulama itu ya punya ijtihad masing-masing dan mereka saling menghormati satu sama lain ijtihadnya. Bahkan Az-Zahabi ketika mengutip kisahnya Imam Waqi' yang sering meminum nabidh, beliau bilang beliau enggak ngucap, "Oh, Imam Waqi' ini enggak ngerti hadis." Kalam yang seperti itu enggak. Beliau hanya bilang, andaikan Imam Waqi' itu lebih meninggalkan syubhat ya, maksudnya al-khuruj minal khilaf, itu lebih ahsan. Bahasanya begitu, enggak bahasa yang sering kita dengar hal-hal seperti itulah ya. Iya. Itu mungkin sekilas tentang Imam Syafi'i dan Imam Waqi'.